سلام الله يشهده من الرحمن يرشاكم عباد الله جيناكم قصدناكم طلبناكم تغيثونا تعينونا بهمتكم وجدواكم فأحيونا وأعطونا عطاياكم هداياكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم عسى نعطى مزايا من مزاياكم فلا هيبتم ظنا وخاشاكم سعدنا إذا أتيناكم وفزنا حين زرناكم عسى نظرا عسى رحمة وتغشانا وتغشاكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم على المختار شفيعنا ومنقذنا وإياكم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, dulur-dulur dimanapun berada, bertemu lagi dengan channel TV Transmisi 7 yang pada pertemuan sore ini kami sedang mengadakan investigasi mendadak yang memang sebelumnya tidak ada rencana. Nah, kebetulan tadi pas kami dalam perjalanan itu ada koresponden kami yang mengabarkan via telepon bahwa di wilayah desanya itu ada tempat yang dikeramatkan oleh warga desa tersebut, sekaligus tempat tersebut dijadikan ajang penyelewengan oleh beberapa orang yang memang punya niat tidak baik. Namun koresponden kami tersebut tidak memperbolehkan penyebutan nama desa maksudnya, hanya boleh disebutkan berada di wilayah Kecamatan Gunung Bungkal, Kabupaten Pati. Nah, ini lokasinya, ini berada di area pertanian. Ini sepanjang sejauh mata memandang, ini area kebun singkong semua. Dan ini teman kami telah mengecek jalan ke lokasi, itu katanya tidak ada akses jalan ke situ. Jadi teman kami ini mengajak kembali lewat jalan sebelah timur sana. Nah, kita akan kembali
ke jalan timur sana tadi untuk sampai ke lokasi tujuan yang kami maksud. Yuk kita ke lokasi. Nah ini teman-teman, ini jadi kami tadi jalannya kesasar. Ini kami lewat jalur yang dekat. Tadi kami kan berada di arah sebelah selatannya. Nah ini berada di sebelah utaranya. Nah ini kami akan lihat dulu di sebelah mana. Ini lahan pertanian singkong yang memang musim kemarau panjang seperti ini ya, ini tidak ditanami lagi, nunggu hujan. Oh itu mungkin ya, tapi jalurnya lewat mana ini? Nyebrang sungai tidak bisa ya. Itu di situ, itu ada pohon-pohon itu. Ini jalurnya lewat mana ini kan? Tidak bisa kalau ke situ. Itu jalannya lewat mana ini? Jalannya lewat mana? Tidak bisa ini ya. Itu makam. Itu makam TPU. Nah ini jalannya ini yang tadi pas kami pertama kali tadi itu salah, yang benar ini lewat jalur yang ini. Nah, jalannya seperti ini. Ini kawasan Sendang Beluk. Nah ini juga katanya disalahgunakan. Menurut informasi yang kami terima, itu yang kurang baik lah. Nah ini pintu gerbangnya masuk. Nah, ini arealnya. Ini pertemuan dua sungai. Ini itu ada sungai kecil. Ini juga sungai ke sana. Jadi ini di ujung gili kalau menurut orang kampung itu.
Nah ini memang lokasinya sakral banget. Ini terkenalnya adalah Sendang Beluk. Nah ini ada aliran sungai kecil juga ke sana, ke atas terus. Nah titik sentral lokasinya itu di sini. Nah ini di sini titik sentral lokasinya itu ada beliknya, namun sebenarnya titiknya adalah di dalam jungkep itu. Ini ada beliknya juga untuk mandi, itu juga ada beliknya. Belik itu kalau bahasa kampung itu goaan kecil untuk menampung sumber mata air, namanya belik. Kalau sendang itu goakannya lebar. Nah, ini di sini titik lokasinya. Nah ini beliknya itu ada di situ itu. Nah ini di dalam sini, ini dikunci, ini juru kuncinya. Jadi ini kalau mau butuh sesuatu, ya mungkin berwasilah atau keperluan lain, itu harus lewat juru kunci. Nah, ini digembok. Nah teman-teman, ini sejarahnya kami belum bisa menjelaskan bagaimana, karena koresponden yang memberikan informasi kepada kami itu juga tidak detail, tidak komplit, hanya mengatakan bahwa di lokasi desa ini ada tempat yang dikeramatkan oleh warga desa, bahkan dari luar desa itu sering berdatangan ke lokasi tempat keramat tersebut dengan keperluan yang macam-macam. Nah setelah mendengar informasi tersebut dari koresponden kami, itu langsung kami meluncur ke lokasi ini. Walaupun tadi itu jalannya kami kesasar-sasar karena korespondennya itu tidak mau ikut menemani karena ada keperluan. Ini lokasi sudah ketemu. Nah sekarang menurut pandangan panjenengan yang punya indera keenam atau indigo, ini bisa merasakan apa di tempat ini? Karena kami sendiri itu merasakan energi yang luar biasa, yang berbenturan antara min dengan plus, itu berbenturan, dan kami sendiri dengan mata batin bisa melihat sesuatu, namun tidak bisa tertangkap oleh kamera. Nah oke. Jadi seperti itu aja yang bisa kami sampaikan terkait tempat ini. Nah ini teman kami yang setia menemani kami dalam penjelajahan di wilayah Kecamatan Gunung Bungkal. Beliau ini teman setia kami, ya minta doa restu semoga capaian-capaian yang ingin kami capai dalam hal mengumpulkan data-data tempat-tempat bersejarah di wilayah Kabupaten Pati itu bisa mencapai kuota. Itu kuotanya itu minimal 180 titik. Nah, hingga sekarang lokasi yang telah terkumpul itu baru 167. Berarti 167. Sebenarnya itu tempat yang pernah kami kunjungi itu 600 titik lebih sewilayah Kabupaten Pati, namun yang memenuhi syarat itu baru 167. Syarat yang kami tentukan itu adalah apa? Itu yang pertama kriterianya itu
tempat bersejarah atau situs atau makam atau makom atau makbaroh. Makam itu berkaitan dengan jejak petilasan orang dulu. Kalau situs itu benda yang ada kaitan sejarah dengan masa lalu. Kalau makbaroh itu adalah kuburan, di mana jasad seseorang dikebumikan, itu namanya makbaroh. Lah itu yang memenuhi kriteria itu baru 167. Itu kriterianya itu antara cerita tutur tinular masyarakat sekitar dengan hasil penelusuran itu sinkron. Misalnya masyarakat desa tertentu menceritakan tempat bersejarah di desanya itu misalnya begini-begini, bernama ini, berasal dari ini. Kemudian ketika kami adakan penelusuran itu nyambung, ada kesesuaiannya, itu namanya masuk kriteria. Namun ketika cerita tutur tinular di masyarakat itu berbeda dengan hasil investigasi, hasil penelusuran kami, kok kontra, tidak ada mirip-miripnya, itu berarti tidak bisa masuk kriteria gitu. Nah ini nanti kalau kriterianya masuk, itu nanti juga bisa masuk data kami. Sementara cerita tutur tinular yang beredar di desa sebelah sana itu, mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan nama desanya, itu katanya tempat ini disebut Sendang Beluk, itu ada kaitan dengan sejarah abad ke-17 yang bersesuaian dengan masa hidupnya Mbah Mutamakin, Mbah Ronggo, Mbah Samsudin. Nah, cerita seperti itu akan kami konfrontir, konfirmasi ke lokasi ini nanti khusus ya. Itu kalau memang hasil isyarahnya itu mirip-mirip seperti cerita tutur tinular di masyarakat itu, ya itu berarti masuk kategori gitu ya. Nah teman-teman rahimakumullah, soal gaibnya kami tidak bisa cerita, karena menceritakan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata itu sangat sulit dinalar, tidak bisa dilogika. Makanya kami tidak bisa menceritakan sisi gaibnya. Jadi ini kamera saya menghadap ke arah sana, itu kan arah matahari terbenam di sana, arah barat. Nah di arah kamera saya ini, kalau panjenengan indera keenamnya itu jalan, itu pasti bisa melihat sesuatu di arah kamera saya ini. Ya oke, demikian apa yang bisa kami sampaikan terkait tempat ini, dan nanti hasil isyarahnya akan kami tulis di video ini, dan kami tidak akan mengupload video ini ke YouTube sebelum ada isyarah yang kami dapat terkait dengan lokasi ini. Oke, demikian kurang lebih uraian singkat tentang tempat ini. Sekali lagi, ini adalah warga sekitar lokasi ini menyebutnya Sendang Beluk, yang memang sebagian orang itu menyelewengkan tempat ini sebagai sarana penyelewengan. Namun kami mengambil sisi baiknya, bahwa tentang penyelewengan itu dimanapun ada, jangankan di tempat seperti ini, di makam Wali Songo seperti Mbah Sunan Muria dan lain-lain itu saja banyak orang yang nyeleweng. Jadi orang itu tergantung niatnya bagaimana, dan tergantung sifat karakternya manusia itu bagaimana. Soal tempat itu bisa menjadi alat yang tidak baik ataupun bisa menjadi alat yang baik, itu tergantung orangnya. Seperti halnya pisau, itu kalau dipegang oleh orang yang punya sifat baik, itu pasti akan dipergunakan untuk mengiris buah-buahan misalnya. Tapi kalau dipegang oleh orang yang punya sifat tidak baik, maka pisau itu bisa menjadi alat untuk menghilangkan nyawa. Nah seperti itu. Maka kami mengambil sisi baiknya tentang tempat ini. Jadi
soal penyelewengan kami tidak akan mengutak-atik, karena itu kembali kepada pribadi masing-masing. Jadi seperti itu kurang lebih. Jika apa yang kami sampaikan terkait tempat ini tidak berkenan di hati panjenengan, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun bila mana apa yang kami sampaikan terkait dengan tempat ini berkenan di hati panjenengan dan itu ada hal yang benar, ya kebenaran itu sebenarnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya, Jawa digawa, Arab digarap.